Baik, Dokter Yodi, kalau boleh tahu, sebetulnya apa sih yang menginspirasi hingga buku ini ditulis? Inspirasinya sederhana, ini sebenarnya buku ajar. Jadi ini buku Mm-mm. ajar dari mata kuliah kesehatan global. Ya. Artinya itu menjadi sebuah kebutuhan karena sudah 10 tahun lebih kuliah ini diberikan di KMPK, di Kesling, dan selama ini memang belum ada buku ajar yang bisa dijadikan sumber belajar bagi para mahasiswa, setidaknya di Indonesia begitu. Karena selama ini kalau dicari adanya sumber-sumber dari luar negeri untuk buku Global Health ini, sehingga memang belum ada alternatifnya yang di Indonesia, sehingga itu menjadi kendala mungkin bagi mahasiswa-mahasiswa kita, sehingga dari situ muncul motivasi apa tidak dari bahan-bahan yang sudah ada itu kita kompilasi menjadi buku ini. Sederhana saja Bu Dia, hanya untuk memberikan alternatif sumber pembelajaran bagi mahasiswa. Oke, Dokter Yodi, boleh nggak dapat bocorannya? Ini buku keberapa ya, Dokter Yodi, yang diproduksi? Buku, ya lupa, salah, salah hitung. Karena ada book chapter, ada buku. Kalau untuk buku ini yang ketiga. Jadi Oh, yang baik. pertama dulu ya Republic of Indonesia Health System Review dengan WHO, terus yang kemarin tahun lalu itu manajemen program, ini yang kesehatan global. Yang lainnya book chapter, tapi yang full book seperti ini yang ketiga. Oke, lalu pengalaman apa yang menjadi memperkaya tulisan ini bagi Dokter Yodi? Mungkin dari ada kejadian apa? Karena saya kemarin teringat-ingat waktu cerita di mana ya? Itu di Gedung Putih ya. Apakah ada juga pengalaman-pengalaman yang ikut memperkaya buku ini? Ya, ya kebetulan salah satu ini apa bonusnya kalau jadi dosen itu kan banyak kesempatan untuk jalan-jalan dan mengikuti forum-forum internasional ya. Dan dari forum-forum itu juga banyak terkait dengan kesehatan global karena kita juga sudah cukup lama menjadi mitranya WHO dan badan-badan internasional yang lain sehingga cukup banyak kesempatan untuk ya bisa betul-betul masuk dalam ini berbagai forum-forum kesehatan global. Ke WHO misalnya kita sudah sejak tahun 2010 yang menjadi pusat pelatihan regional WHO sehingga sejak itu hampir setahun 2-3 kali mungkin ke Genève sehingga di Genève itu bisa banyak mengamati berbagai aktor-aktor kesehatan global, dinamika yang ada. Tahun kemarin juga mendapat kesempatan misalnya ke United Nations General Assembly, di situ juga sama kita bisa dapat exposure, mendapat paparan, dan ya hal-hal yang itu tidak banyak orang mendapat kesempatan, sehingga itu kalau sayang kalau tidak di-share begitu. Sehingga memang banyak hal-hal di situ, selain dari referensi juga tadi, dari berbagai pengamatan selama mengikuti berbagai fora-fora, berinteraksi dengan banyak orang, termasuk dulu ke Gedung Putih, juga ke White House juga pernah, dan tempat-tempat yang lain. Begitu, Budi. Oke, baik Dokter Yodi. Ini kan ada beberapa penulis yang lain. Hmm. Lalu apa nih yang masing-masing ingin sampaikan dalam buku tersebut? Itu penulisnya berbasis pada expertise masing-masing, kontribusi masing-masing. Jadi kalau dari sekian banyak bab itu memang sebagian besar dari saya itu lebih ke arah untuk global health secara umum ya. Terus kemudian untuk topik-topik tertentu itu dikaitkan dengan research interest tertentu. Misalnya di situ ada Dr. Lutfan karena beliau banyak mendalami climate change misalnya. Kemudian ada beberapa yang terkait dengan isu-isu communicable disease seperti dengue. Di situ ada Dr. Doni misalnya. Jadi di masing-masing itu ada topik-topik yang memang sesuai dengan expertise ataupun interest dari masing-masing penulis. Ya, baik, Dokter Yodi, kalau buku ini disebarkan atau sudah bisa diakses, sebetulnya apa ya atau yang message apa yang paling penting ingin disampaikan dari buku ini? Kalau dari buku ini salah satu pesan utamanya adalah bahwa yang pertama, oke mungkin saya flashback sedikit ya, waktu awal-awal kuliah ini diberikan di UGM. Awal-awal banyak yang skeptis karena merasa bahwa kalau bicara kesehatan global itu kalau dalam bahasa Jawanya itu terlalu ndaki-ndaki gitu.
kurang membumi gitu. Itu urusannya orang-orang di Jenewa, di New York, di Washington DC dan sebagainya. Sehingga di awal-awal tidak mudah untuk bisa promote itu karena memang banyak yang skeptis tadi merasa itu kurang membumi. Nah, namun seiring dengan waktu dan apalagi sekarang itu menjadi sangat kelihatan konkret gitu bahwa dengan adanya pandemi COVID ini adalah bagian dari global health dan itu tidak bisa dipungkiri bahwa dunia kita interconnected dan masalah-masalah global lokal itu sangat berkaitan ya, sehingga itu semakin nyata. Dulu mungkin orang merasa masih jauh gitu, ada Ebola, oh itu di Afrika, ada Zika itu di Amerika Selatan, jadi belum terlalu teryakinkan bahwa dunia itu sedemikian connected dan masalah yang tadinya sepertinya hanya di Wuhan kemudian berada di sini begitu untuk ininya. Jadi itu lebih ke arah untuk menggarisbawahi bahwa tema utama di sini adalah interconnected, ya, bahwa dunia kita semakin terkoneksi, globalisasi dan sebagainya. Dan yang kedua adalah bahwa kalau kita ingin memahami berbagai masalah-masalah yang kita hadapi di tataran kesehatan global ini, salah satu perspektif yang paling bisa menjelaskan adalah perspektif political economy. Karena kalau kita tidak menggunakan perspektif itu akan banyak hal yang susah untuk dipahami begitu. Karena sebagian besar fenomena-fenomena yang ada ini bukan dilatari oleh hal-hal yang sifatnya teknis, tapi lebih banyak yang unsur-unsur politik dan ekonomi. Sehingga kenapa nanti di pertemuan yang kedua kami juga meminta pembahasnya bukan dari kesehatan, tapi dari Sospol HI, ya hubungan internasional. Karena justru itu yang lebih banyak berpengaruh dan mewarnai. Jadi pembingkian framing perspektif dari political economy, bukan dari epidemiologi atau public health yang memang ada kontribusinya juga, tapi ternyata kalau kita lihat tataran global jauh lebih besar pengaruh political ekonominya daripada perspektif teknis kesehatannya. Kira-kira itu, Bu. Dua perspektif. Baik, saya rasa dari Bapak Ibu yang hadir di sini juga masih penasaran ini ya tentang buku kesehatan global. Saya persilahkan jika ada yang ingin tahu tentang buku atau boleh juga ya tanya-tanya tentang Dr. Yodi. Silakan. Jika ada yang ingin bertanya bisa juga lewat chat atau bisa mengklik menjadi unmute. Saya coba lihat di sini di chat belum ada yang masuk ya, baru info tentang di mana buku ini akan dibeli. Apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan. Kalau sambil menunggu, saya juga bisa previewkan sedikit bukunya, Budi ya. Kalau emang boleh, silakan, Dr. Yodi. Supaya ada bayangan isinya itu apa sih? Seperti apa begitu ya? Silakan, Dr. Yodi. Bisa di screen share, maaf. Oke. Ya, ini sedikit mengulang tadi yang saya sampaikan terkait dengan kesehatan global begitu bahwa hari-hari ini menjadi suatu yang sangat nyata di hadapan kita dalam keseharian bahwa kita berada dalam kondisi pandemi di mana terlihat sekali hubungan antara permasalahan tingkat global dengan di tingkat lokal begitu. Jadi ini menunjukkan interconnectedness tadi. Di sisi lain di sini juga menunjukkan perlunya kolaborasi global dan itu adalah salah satu penciri dari global health, bahwa global health itu intinya adalah masalah-masalah kesehatan yang itu dalam mengatasinya itu perlu kolaborasi global. Jadi tidak cukup misalnya ditangani oleh satu negara sendiri atau bilateral begitu, tapi harus kolaborasi global. Ini COVID ini satu example yang luar biasa perfect untuk global health karena memang tidak akan bisa diatasi tanpa kolaborasi global ya. Dan dalam konteks itu juga kolaborasi itu butuh leadership, butuh governance. Dan itu yang menjadi masalah yang kita lihat sekarang ini. Karena tentunya kalau dalam hal leadership atau governance di tataran global health, banyak orang itu meliriknya ke Badan Kesehatan Dunia atau WHO yang memang dirancang untuk itu begitu. Namun yang diamati sekarang sepertinya WHO cukup kewalahan untuk bisa memimpin respons pandemi ini secara efektif di tataran global ya.
Dan ini juga banyak faktornya, antara lain juga WHO sendiri arsitekturnya ini sebenarnya sejak pasca Perang Dunia Kedua. Jadi sudah cukup lama dan sebenarnya mungkin tidak terlalu pas dengan perkembangan yang terkini. Jadi kalau kita lihat seperti ini bahwa di atas itu ada member country, kemudian member country itu masuk di World Health Assembly, memberikan mandat pada DG, kemudian DG eksekusi lewat sekretariat. Nah, sehingga di sini yang bisa Anda lihat salah satunya problemnya dalam keseharian adalah bahwa jarang sekali WHO itu bisa mengkritik member country. Karena member country itu di World Health Assembly, itu yang dimana DG malah harus mempertanggungjawabkan ke member country. Sehingga WHO sangat hati-hati dalam menyikapi member country. Sehingga tidak semudah itu untuk memberikan sanksi atau penalti ataupun mengkritik member country di situ. Dan ditambah lagi, sekarang ini global health actor sudah semakin banyak, tidak seperti waktu WHO pertama kali didirikan pasca Perang Dunia Kedua. Ada NGOs, ada professional association, ada governance, ada private, ada akademik, ada filantropik, ada multilateral. Luar biasa banyaknya dan tidak mudah untuk bisa mengatur itu semua atau memimpin itu semua. Sehingga memang ini situasi yang tidak mudah untuk digerakkan begitu dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Ditambah lagi, sekali lagi kita melihat dalam kondisi pandemi ini juga nuansa politik ekonomi itu sangat kental dan itu sangat mewarnai. Jadi tidak mudah untuk menavigasi, untuk bisa memberikan technical leadership dalam konteks di mana politik ekonomi itu luar biasa kuat begitu untuk ininya. Dan itu yang kita lihat sekarang ini yang bisa kita ikuti dari hari ke hari begitu. Sehingga banyak orang yang di sini melihat bahwa ke depan konstelasi global health ini akan berubah total karena pandemik ini merubah banyak hal, redefines what is normal, dan termasuk merekonstruksi apa yang disebut dengan global health gitu untuk ini. Nah, itu semua sedikit untuk set the stage, untuk set the context dari isi buku ini ya. Meskipun buku ini sebenarnya ini terbitnya sudah sejak awal tahun Januari 2020, sehingga sebenarnya ditulisnya sebelum pandemi, sehingga pembaca tidak akan menemukan bahasan mengenai COVID pandemi di buku ini, karena ini muncul ditulis sebelum pandemi itu begitu. Tapi dalam buku ini harapan kita cukup banyak hal yang itu akan bisa membantu kita untuk lebih memahami permasalahan pandemi atau masalah-masalah kesehatan global yang lain. Ya. Karena dari awal buku ini dirancang untuk 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah supaya pembaca itu bisa memahami hubungan antara masalah kesehatan lokal dan global. Ya, contoh COVID ini. Kemudian yang kedua adalah untuk bisa menempatkan masalah-masalah kesehatan itu dalam perspektif global, bisa memahami perspektif global dalam masalah-masalah kesehatan yang dihadapi. Kemudian juga untuk memahami mandat, peran, dan berbagai pendekatan dari berbagai aktor-aktor kesehatan global. Ya. WHO, UNICEF, World Bank, USAID, dan sebagainya, Global Fund, dan seterusnya. Dan terakhir, kembali lagi kami ulang dan kami garis bawahi, memahami political economy of global health issue. Jadi aspek politik ekonomi dari isu-isu kesehatan global. Karena itu yang paling bisa menjelaskan berbagai permasalahan ataupun situasi-situasi yang kita hadapi sekarang ini. Nah, ini preview bab-babnya, Ibu Bapak sekalian. Jadi itu isi dari bukunya, mulai dari politik ekonomi, meskipun di situ kita tidak masuk pada teori politik ekonomi, karena untuk konsumsi teman-teman di kesehatan, sehingga lebih ke arah menunjukkan secara historis, secara kronologis, bahwa sejak dari zaman pertama kali adanya kebijakan karantina di Eropa pada abad ke-14, itu sudah lebih banyak termotivasi kepentingan ekonomi daripada kepentingan kesehatan begitu, dan itu runut sampai sekian abad masih sangat kelihatan kuatnya pengaruh politik ekonomi. Kemudian kita membahas bantuan luar negeri karena dalam konteks negara berkembang ini sangat mempengaruhi pembangunan kesehatan, berbagai foreign aid, bantuan luar negeri untuk kesehatan. Kemudian kita membahas perdagangan jasa, plan kesehatan internasional, ya.
Di sini jasa bisa terbagi menjadi beberapa modus, ada yang sifatnya consumption abroad seperti medical tourism, ada yang sifatnya natural presence, dokter asing masuk, ini juga menjadi isu, atau commercial presence, kepemilikan usaha seperti rumah sakit internasional dan sebagainya. Kemudian cross border trade dengan adanya teknologi internet atau informasi ini, sehingga jasa layanan kesehatan bisa di-deliver secara online, secara lintas batas begitu. Kemudian juga kita membahas dampak perdagangan internasional bagi kesehatan, ya. Jadi berbagai health related product, entah itu food and beverage, entah itu sigaret, entah itu pharmaceutical ataupun auto industry, semuanya yang punya dampak bagi kesehatan itu kita lihat dari untuk memahami kepentingan komersial. Karena yang di sini kita lihat nanti adalah friksi atau konflik antara commercial interest dengan public health interest begitu untuk ini ya. Nah, kemudian selebihnya lebih ke arah berbagai topik-topik ya kayak kapital selekta untuk masalah-masalah yang memang itu prioritas di kesehatan global terkait dengan climate change, communicable disease, dengue, malaria, NTD, HIV/AIDS, women's health, vaksin, dan kita akhiri dengan diskusi mengenai arah ke depan masa kesehatan global begitu untuknya. Nah, itu sekedar preview saja, Bu Diah dan Ibu Bapak sekalian. Tadi sudah disampaikan. Kalau menghendaki bukunya ini terbitannya dari UGM Press, jadi bisa dilihat di websitenya UGM Press ataupun lewat berbagai lapak-lapak online, Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan sebagainya. Saya kira itu Bu Diah, sekedar preview saja untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terkait isi buku ini.